Halo, saya Benny. Saya ahli gizimu di sini, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah MTH Jaman, Kabupaten Sanggau. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, beserta saudara sekalian untuk sama-sama belajar tentang penyakit diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Apa saja jenisnya dan penyebabnya? Kemudian indikasi dan tanda-tanda mengalami penyakit diabetes mellitus, dampak dari penyakit diabetes mellitus, cara menghindarkan diri dari penyakit diabetes mellitus, dan cara melakukan diet diabetes mellitus beserta makan apa saja yang dianjurkan serta harus dihindari dalam melakukan diet diabetes mellitus. Apa sebelumnya Bapak, Ibu, beserta saudara sekalian tahu apa itu penyakit diabetes mellitus serta melakukan dietnya? Jika belum, yuk kita belajar bersama. Apa sih itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Apa saja sih tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus? Yuk kita bahas bersama. Berikut adalah jenis-jenis tipe penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, yakni diabetes mellitus yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Berikutnya, yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Dan yang ketiga adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Berikut ini adalah gejala penyakit diabetes mellitus menurut Kemenkes RI dan Germas. Pada DM tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus gatal-gatal pada kulit. Pada DM tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. DM tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita DM2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf. Berikutnya, komplikasi apa yang dapat terjadi dari dampak penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, kerusakan mata atau retinopati, penyakit jantung dan stroke, depresi, ulkus diabeticum atau luka diabetes yang sulit sembuh. Kemudian, kerusakan syaraf atau neuropati, penyakit ginjal, risiko pada wanita hamil dan bayi, dan disfungsi seksual. Bagaimana cara menghindari dan mencegah penyakit diabetes mellitus? Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari, kemudian mengelola stres, kemudian menghindari penggunaan tembakau, merokok atau tembakau kunyah, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Kemudian, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur, dan makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan diet dari penyakit diabetes mellitus, yakni mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, dengan obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Kemudian mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal, memberikan makanan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal, menghindari dan menangani komplikasi, serta mencegah terjadinya penurunan gula darah yang dapat menyebabkan pingsan. Berikutnya kita akan membahas bahan makanan yang dianjurkan saat melakukan diet diabetes mellitus. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas untuk sumber karbohidrat, di mana yang dianjurkan ini nasi putih, kemudian nasi merah, kemudian roti, aneka tepung, mie, kentang, singkong, ubi merah, ubi kuning, ubi ungu, ubi oren, jagung, dan talas. Kemudian kita akan membahas untuk sumber protein yang dianjurkan,
Ini sumber protein hewani seperti daging ayam tanpa kulit, putih telur, daging tak berlemak, dan ikan-ikanan. Kemudian untuk sumber protein nabati seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Untuk sayuran yang dianjurkan seperti kangkung, oyong, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, terong, bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, jagung muda, kapri, kacang panjang, pare, wortel, dan daun katuk. Kemudian untuk buah-buahan yang dianjurkan seperti jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing, nanas, anggur, sirsak, pisang, alpukat, sawo, dan juga semangka. Kita sudah membahas makanan apa saja yang dianjurkan selama menjalani diet diabetes mellitus. Berikutnya kita akan membahas bahan makanan apa saja yang tidak dianjurkan selama menjalani diet diabetes mellitus. Pertama dari sumber karbohidrat, yakni makanan yang banyak mengandung gula pasir, banyak juga mengandung gula merah, gula batu, madu, dodol, tapai, mayonaise, sirup, selai manis, dan juga permen. Berikutnya, bahan makanan sumber protein yang tidak dianjurkan selama melakukan diet diabetes mellitus, yakni kornet, sosis, sarden kaleng, otak-otak, jeroan, kuning telur, keju, abon, dendeng, dan susu full cream. Kemudian, untuk buah-buahan yang tidak dianjurkan selama melakukan diet diabetes mellitus, yakni seperti buah-buahan yang di dalam kaleng, buah durian, buah kurma, dan buah yang dijadikan manisan. Kemudian untuk sumber lemak yang tidak dianjurkan, yakni seperti santan kental, margarin, dan mayonaise. Berikutnya, untuk minuman-minuman yang tidak dianjurkan selama melakukan diet diabetes mellitus, yakni seperti minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, ice cream, dan yogurt. Untuk bahan makanan lain yang tidak dianjurkan seperti kecap, saus tiram, dan bumbu penyedap. Untuk porsi sekali makan dianjurkan menggunakan isi piringku, yang dimana untuk makanan pokok terdiri 30% dari isi piring, untuk lauk pauk 15% dari isi piring, untuk buah-buahan 15% dari isi piring, dan sayuran 30% dari isi piring. Berikut adalah contoh menu untuk pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, di mana menu pagi pukul 7 yaitu nasi merah, sup tahu, telur rebus, sayur capcay yang terdiri dari sawi, kol, anak jagung, dan buah apel. Kemudian untuk snack pagi pukul 9 pagi yaitu jus wortel. Kemudian untuk makan siang, jam 12 siang terdiri dari nasi merah, tempe goreng, ayam bumbu kuning, sayur sup yang terdiri dari kentang, wortel, dan brokoli, kemudian buah naga, dan untuk snack siang pukul 14 siang, yaitu agar-agar buah. Untuk menu malam pukul 17 sore terdiri dari nasi merah, tahu pepes, ikan nila goreng, cah kangkung, dan buah pisang. Kemudian untuk snack malam pukul 19 malam, yaitu jus apel. Demikian edukasi tentang penyakit diabetes mellitus, apa saja jenisnya dan bagaimana cara mencegahnya serta dietnya. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu beserta saudara sekalian. Saya Benedictus, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu.